Saya dulu di jurusan Teknik Gas Petrokimia. Saat ini sudah berubah namanya sejak 2006 menjadi Teknik Kimia. Mata kuliah favorit saya yaitu ada dua, ya. Satu manajemen proyek, ya. Yang kedua mata kuliah terkait dengan utilitas dan keselamatan kerja. Dua mata kuliah itu sejak saya dulu mahasiswa saya suka karena dua mata kuliah itu terpakai, ya, dalam hidup kita sehari-hari, hidup sebagai mahasiswa, dalam pekerjaan, dalam berumah tangga, bahkan dalam karir. Sehingga gabungan dari manajemen proyek, safety, manajemen resiko, ya, mata kuliah itu yang saya sukai dulu saat saya mahasiswa. Nah, mungkin saya mau bercerita ini mengenai apresiasi, ya, supaya kalian semua mahasiswa tahu ini story-nya. Dulu zaman saya kuliah ada yang namanya malam apresiasi teknik, malam apresiasi prestasi, ya, MAP, ya, namanya. Disingkatannya malam apresiasi prestasi. Itu MAP. Dulu saya betul-betul tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga saya mahasiswa berprestasi nomor 1 dari Teknik Gas Petrokimia angkatan 94. Dan di dalam malam apresiasi prestasi tersebut, untuk yang nomor 1-nya itu diberikan jam. Dalam jam itu, ya, itu ada logo Fakultas Teknik, ya. Nah, saya memberikan jam itu kepada orang tua saya, ya. Nah, tapi kalau tiap tahun dapat saya dapat punya 3 jadinya, ya. Nah, bagi mahasiswa Fakultas Teknik di zaman itu, ya, MAP itu sangat bergengsi, ya. Yang menyelenggarakan bukan mahasiswa, yang menyelenggarakan adalah fakultas, ya. Jadi saat itu saya masih ingat, ya, yang saya ikuti itu MAP di Gedung Sukovindo. Dulu itu gedung tinggi itu di situ, yang lainnya masih rendah, pendek-pendek, ya. Kemudian Gedung Aneka Tambang. Nggak ada gedung lain juga yang tinggi di situ selain Aneka Tambang, ya. Ya, kemudian pas berikutnya itu di dalam universitas, ya. Nah, dalam acara itu, ya, itu diundang tokoh-tokoh nasional, ya, memberikan keynote pidato, ya, seperti misal yang saya ingat dulu, ya, saat MAP itu diundang itu, ya, seperti Menteri Akbar Tanjung, ya. Itu alumni Fakultas Teknik dari Teknik Elektro, ya. Kemudian juga Fadil Muhammad saat itu sedang moncer-moncernya sebagai pengusaha UKK, ya. Dan beberapa tokoh lainnya yang kemudian memberikan penyemangat bagi para mahasiswa berprestasi yang hadir saat itu, ya. Dan waktu berlalu, gitu, ya. Sekarang saya baru kembali ke teknik menjadi dekan, ya, dan saya senang, ya, mendengar bahwa APT ini berlanjut. Nah, namun tadi, ya, saya berharap APT ini memiliki kualitas acara yang sangat baik, gitu, ya. Jadi kita memberikan penghargaan kepada para mahasiswa dengan berbagai kategori prestasi tersebut, kita recognize, ya. Itu akan bermanfaat, ya, penghargaan itu, selembar sertifikat penghargaan, apalagi kalau ada tambahan hadiah-hadiah lainnya, ya. Tapi itu tidak cukup, ya. Saat menerima penghargaan itu sekarang ke masa lalu, yang harus kita lihat sekarang ke masa depan, ya. Sehingga bagaimana yang berprestasi ini bisa lebih berprestasi lagi. Contoh, ya, Mapres utama nomor 1, ya, nomor 1 di FT. Setelah APT ini kamu harus punya tekad untuk menjadi Mapres nomor 1 di UI, kan gitu, ya. Tidak selesai itu kayak gitu. Kalau jadi Mapres 1 di UI, berikutnya Mapres utama di nasional, kan gitu, ya. Dan seterusnya, ya. Artinya ada target-target yang kemudian muncul setelah satu prestasi diraih, ada target prestasi berikutnya, gitu, ya. Nah, saya berharap konsep APT ini tidak hanya memberikan penghargaan tadi, ya, tapi ada tokoh-tokoh alumni Fakultas Teknik yang saat ini mencapai puncak karir, ya,
Ada begitu banyak. Kemarin pada saat halal bihalal, di antara saya mengundang beberapa tokoh alumni yang masih muda-muda, yang dia menjadi CEO di perusahaan-perusahaan yang besar. Ada yang jadi CEO di perusahaan baterai, ya. Ada yang jadi CEO di perusahaan pertambangan, perusahaan telekomunikasi, gitu ya. Bahkan ya ada alumni S2 yang menjadi ketua BPK, ya, dan seterusnya. Nah, ini juga di APT ini perlu diundang, saya pikir, ya, untuk kemudian mereka memberikan motivasi bagi seluruh mahasiswa kita untuk semakin berprestasi lagi, apalagi kalau disiarkannya dengan hibrid atau online, di mana yang akan menyaksikan bukan hanya mereka yang hadir on-site, ya, seperti masa lalu, para mapres itu dan orang tuanya, tetapi kemudian sekarang seluruh mahasiswa FT itu perlu diundang menyaksikan acara ini, gitu. Sehingga acara ini tadi, ya, sesuai dengan tema saya di Dekan, yaitu unggul dan berdampak. Saya menginginkan APT ini menjadi acara yang unggul, dan kemudian APT ini menjadi acara yang berdampak untuk meningkatkan berbagai prestasi mahasiswa lainnya. Itu harapan saya. Terima kasih. Nah, mapres di zaman saya sama zaman now ini berbeda, ya. Dulu saat zaman saya itu kategorinya hanya mahasiswa 10% terbaik tiap jurusan, ya, untuk yang di MAP itu. Nah, kemudian di UI ada acara penghargaan lagi, itu untuk para juara-juara, ya. Saya dulu sempat ikut student paper contest Society Petroleum Engineer di UPN Yogyakarta, ya. Di situ juara 3, ya. Nah, UI manggil saya dikasih penghargaan di acara mirip MAP di Salemba, ya. Menjadi mapres mahasiswa berprestasi bidang penalaran tahun 97 apa 98 97 sepertinya. Nah, jadi yang sekarang kategorinya begitu banyak tadi, ya. Saya lihat di 2015 itu ada kategori ini, kategori itu, ada utama, bahkan ada kalau di tempat lain ada di kategori penelitian, ada pengabdian, macam-macam gitu, ya. Nah, sekarang medannya udah berbeda, ya. Nah, sekarang intinya, ya, yang harus dilihat adalah tadi kita itu harus melihat supply demand, gitu ya. Supply demand itu artinya ini ada turnamen apa, gitu, ya. Apa yang dipertandingkan. Nah, itu yang harus kita taklukkan, kan, gitu, ya. Nah, kalau kalian ikut turnamen tadi kompetisi penelitian, ya berarti penelitiannya yang harus strong, kan, gitu, ya. Kalau kalian ikut kompetisi penalarannya yang harus strong. Kalau kalian ikut kompetisi olahraga, ya olahraganya kan yang harus strong. Nah, jadi tiap orang memiliki talent dan keunggulannya masing-masing. Saat ini lebih terakomodir dibanding zaman saya dahulu. Dan kemudian saat saya jadi manajer kemahasiswaan dulu, ya, saya mengkategorikan kompetisi itu menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah high cost, high impact. Ya. Contohnya ada Shell Eco Marathon. Itu mahal, ratusan juta tahun 2015 itu. Budgetnya aja 500 juta saat itu, ya. Sekarang mungkin saya nggak tahu nih sekarang, ya, karena saya belum cek anggaran Shell Eco Marathon itu menghabiskan angka berapa sekali lomba, ya. Tapi pandemi kan ada, ya, jadi saya nggak tahu apa itu atau tidak. Kemudian ada terus robot juga, ya. Robot juga termasuk high cost high impact, ya. Kemudian ada yang low cost high impact, ya. Contoh tadi yang paper contest, ya, itu low cost, modal otak doang, ya, modal komputer doang, ya, modal dengkul, modal otak, begitu juara dapat duit. Bahkan kalau juara di nasional, lanjut di regional, bertandingnya di luar negeri, ya. Saya dulu juara 3, juara 1-nya dikirim ke Australia, ya. Setelah itu dapat beasiswa konsorsium lah, kan, gitu, ya. Nah, jadi itulah yang saya sebut low cost low impact. Kalau zaman now, yang low cost low impact itu diantaranya adalah lomba-lomba PKN yang dari Mendikbudristek, ya. Itu kalian apply sana, dapat uang sekitaran 10 jutaan,
Kalau kalian masuk ke PIMNAS, dapat medali emas, itu udah karpet merah untuk mendapatkan beasiswa LPDP, ya. Nah, itu yang low cost, high impact, itu harus dikejar. Nah, kemudian ada lomba-lomba yang sifatnya tadi high cost, low impact, gitu kayak gitu ya. Ini banyak nih mahasiswa nih ya yang minta dana lomba, padahal bukan lomba ya kayak seminar di luar negeri gitu kayak gitu ya. Bayar lagi kayak gitu, udah bayar mahal, minta-minta ke sponsor lagi. Artinya, nah itu udah mahal, impact-nya nggak ada itu ya. Nah ini juga maksud kita harus kritis ya. Ini kalau yang low cost, yang high cost, low impact itu hindarilah kayak gitu ya. Nah kalau low cost, low impact ya nggak apa-apa lah, masih mending gitu. Ini udah high cost, low impact lagi. Nah, jadi yang harus dibidik adalah low cost, high impact, bukan high cost, low impact ya. Low cost, high impact, seperti lomba tadi. Yang high cost, high impact masih oke lah. Tapi tadi prioritas pertama kita, bidiklah lomba-lomba yang low cost, high impact. Saya perkenalkan ya. Nama saya Heri Hermansyah. Saya masuk Fakultas Teknik UI, Teknik Gas Petrokimia tahun 94 melalui jalur undangan prestasi. Kalau yang sekarang itu seperti SNPTN. Ya. Kemudian saya kuliah di Gas Petrokimia, saat masuk kurikulumnya 5 tahun. Ya. Tahun 96 kurikulum berubah dari 5 tahun ke 4 tahun. Alhamdulillah saya bisa lulus 4 tahun. Ya, hanya berapa orang ya? 7 orang atau 8 orang di angkatan saya yang lulus 4 tahun saat itu. Dan kemudian mayoritas lulusnya masih 4 tahun. Setelah lulus dari Gas Petrokimia, ya, saya lulus tahun 98. Ya. Masa sulit itu, ya. Jadi kerusuhan di bulan Mei, ya, perusahaan pada hengkang dari Indonesia, saya ingin kerja di oil company lagi. Dalam perjalanan ya, pembimbing saya itu nelfon saya, ada lowongan dosen, kayak gitu ya. Dan kemudian entah kenapa ya saya jawab tertarik gitu, ya gitu ya, pada saat pembimbing saya minta saya jadi dosen. Dan beliau akan mengurus proses untuk menjadi dosen itu sambil saya bekerja di trading company tersebut. Kemudian jadi S2 saya disupport Panasonic, S3 saya disupport Hitachi, sektor swasta ya, bukan dari pemerintah. Tetapi ya sekarang saya sudah memiliki dosen. Setelah kuliah saya pulang ke sini di tahun 2006. 2006 itulah saya mulai berkarir ya menjadi dosen. Dan tadi ya dalam waktu 7 tahun ya, saya jadi guru besar. Ya. 2006 pulang, 2013 saya menjadi guru besar paling muda di Fakultas Teknik UI dalam usia 37 tahun. Kemudian setelah itu 2016 saya dipercaya oleh rektor untuk menjadi direktur riset dan pengabdian masyarakat di UI sampai 2019 ya, dan 2020 saya jadi direktur riset juga di Kementerian Riset Teknologi sampai 2021. 2021 saya balik ke FT dan di awal 2022 ini saya terpilih menjadi dekan. Nah, itu perjalanan karir saya. Nah, sekarang ya dari semua itu ya, kenapa tadi saya menyampaikan di awal saya suka manajemen proyek, saya menyukai manajemen resiko, saya menyukai kuliah safety dan utilitas dulu ya. Karena dalam perjalanan hidup saya itu 3 mata kuliah itu betul-betul terpakai ya. Dan benang merah dari semua itu ya adalah tadi kita harus melakukan semua hal itu all out, sepenuh hati ya. Sejak saya mahasiswa, saya tidak pernah merasakan libur. Sabtu Minggu saya berkegiatan ya. Dan kemudian sampai saat ini bahkan Sabtu Minggu saya masih berkegiatan ya. Nah, lakukan sepenuh hati ya, sungguh-sungguh ya. Dan ada satu kata kunci yang saya suka ya, beberapa waktu lalu dari Pak Rektor, yaitu
kita harus bisa melihat apa yang ada di balik sana. Kita harus bisa melihat beyond horizon. Ya. Kalau kita bisa melihat itu, ya, kita satu langkah lebih maju, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin orang lain nggak bisa lihat, hal-hal yang mungkin orang lain nggak terpikirkan, gitu kayak gitu. Jadi bacalah gitu ya, apa yang ada di beyond horizon itu. Saya yakin kalian semua menjadi orang sukses, ya, raih cita-cita setinggi mungkin, langit batasnya. Ya. Sukses untuk semua. Terima kasih.